percaya. Keluar dari tempat ini kami harus memuliakan Engkau lewat pekerjaan kami, lewat pelayanan kami, agar banyak jiwa berjumpa denganmu dan mengalami pertobatan. Hamba dan Jumat ini tidak ada apa-apanya, tapi kalau kami hidup hari ini, sesungguhnya kami harus memberi rasa hormat itu kepadamu. Firman-Mu hidup, ajar kami agar hidup kami menggenapi firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Makasih Bapak dan Singas, boleh duduk kembali. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tadi lagu pertama kita hormat bagi Allah Bapa kan? Oke. Memberi rasa hormat kepada Tuhan Allah itu penting. Sehingga saya gelisah sekali ketika udah jam 9.15 nunggu apa? Saya bilang buat Bapak Biro, saya kontak buat yang bertugas hari ini di bagian pengadaan biro dan terus tunggu apa? Karena WA jelas kan ya. Kemarin masuk jam berapa Bapak Ibu? Jam berapa? Yes. Sebelum jam 9 Tuhan udah ada. Sehingga memberi rasa hormat kepada Allah itu dengan cara kita on time. Wapres mau bekerja di sini ya berapa hari terakhir? Itu pasti kita akan waktu prepare luar biasa. Ya, masa sih untuk Tuhan kita nggak bisa beri rasa hormat yang kita on time. Gak penting kalau belum penuh Bu Pendeta, belum banyak, gak ada di soal. Karena sekarang akhir-akhir ini untuk berjumpa dengan Tuhan Allah itu kita nggak bisa maksa orang untuk kasih penuh bangku kita. Ya, karena berjumpa dengan Tuhan itu pekerjaan roh. Amin. Yes. Dan ketika kita dalam ruangan ini tidak kebetulan, penyembahan kita dari awal luar biasa. Ini saudara-saudara kayak gini nih, ya. Gak ada lagi kita pakai aksen digital tangan kita gitu ya, karena kalau lewat dia punya aksen digital, sebentar apa yang dipotong? DPP, saya gak ngerti karena pendeta gak pernah ketemu dapat DPP istilah itu ya. Itu dipotong kalau gak on time. Lah kok masa berjumpa dengan Tuhan itu kita gak on time? Apa yang dipotong? Kan Bapak Ibu masih bernafas sampai hari ini, amin. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Jadi Bapak Ibu dan semua yang bertugas, mau tinggal bakal gas gitu. Karena kita sedang berjumpa dengan Tuhan Sang Pemilik hidup ini. Nah untuk teman kita buka Sakaria, yuk. Ya kita buka bacaan firman Tuhan. Pagi hari ini waktu kita nggak lama, Hosea maksud saya. Hosea pasalnya yang ke-11. Ya, Hosea pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bagian ini sama-sama Bapak Ibu. Ya, saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat-ayat yang genap. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Padahal akulah yang mengajak Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Aku tidak akan melepaskan murkaku yang menyala-nyala itu.
tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seringkali kita dengar aku mau ikut Tuhan. Ya, ada lagu-lagu sekolah minggu atau juga anak-anak kita ketika mau sini, saya mau ikut Tuhan. Mengikuti Tuhan itu keputusanku. Walau saya ada di depanku, aku tetap akan mengikuti Tuhan. Kita harus jujur, ikut Tuhan itu tidak gampang. Bapak Ibu, tidak gampang. Tetapi kita percaya di balik salib itu ada sebuah pelangi kasih, ada sebuah janji Tuhan yang tidak pernah Dia ingkar. Kalau pimpinan dalam ruangan sering ingkar, tapi dengan Allah itu tidak. Sehingga bagaimana kita meresponi sebagai anak Tuhan yang katakan kita ada di belakangnya dan Dia di depan. Itu berarti kita nggak bisa main lampu-lampu begitu. Kita nggak bisa main hal-hal sesuai dengan keinginan dan ego kita sebagai manusia. Tetapi hari ini ketika kita boleh berjumpa Bapak Ibu dalam sebuah pembacaan Hosea, ini adalah gambaran dari sebuah penderitaan akibat mengikut Tuhan yang dilukiskan secara alegori. Ya, bahwa kehidupan manusia yang sebenarnya bagaimana mereka harus dididik terutama moral, menerangkan sesuatu dari nilai-nilai sebuah kehidupan dengan sebuah kiasan pernikahan Hosea bersama istrinya. Siapa istrinya Hosea? Ada yang tahu? Yuk, sungguh mati. Kalau bahasa Korea ya tidak apa-apa. Apa? Di TikTok? Nggak tahu juga ya? Gomer. Ya, itu istrinya Hosea. Kadang-kadang kita hafal kalau yang di TikTok. Karena anak-anak sekarang bilang kalau di TikTok tuh yang bilang gak apa-apa, itu bahasa Korea Pak, wencana yo, gitu ya. Sering keluar, ada versinya Papua, versinya Ambon, versinya bla bla bla. Sementara istrinya Hosea kadang-kadang kita lupa. Ya, ini memberi kiasan bagi saya dan jemaat. Bagaimana dari sebuah pernikahan ini melambangkan ketidaksetiaan bangsa Israel yaitu Gomer dengan Tuhan yang dilambangkan dengan Hosea karena demi laki-laki lain. Kalau kita baca pada pasal sebelumnya bahwa Hosea itu, Gomer itu tidak setia. Dia memiliki 3 anak dari beberapa laki-laki. Ya, itu ada di pasalnya yang kedua ayat 1. Dan pada akhirnya pasal 3 ayat 1, bagaimana Hosea tetap mau menerima Gomer ini, menerimanya dia kembali. Ini dapat Hosea air kah, Hosea rukoren silakan kembali. Terus pergi dan laki-laki lain baru kamu suruh kasih kembali. Kok saya lagi nggak bisa lah, urusan ada bayar 50 juta. Tapi tidak kebetulan lagi ini kita berjumpa. Bagaimana Hosea bisa menerima Gomer karena Tuhan minta. Bapak Ibu, dalam kantor pastikan nggak ada yang punya 02 ya. Ibu Pendeta, kalau dengan 02 tuh kayaknya lebihnya aman, adem ini. Kayaknya suasana surga, aduh terasa sekali. Sementara kalau dengan 01 tuh dia udah mau kayaknya minyak panas, sementara kadang-kadang minyak telur. Ya di rumah waktu kita menikah badannya es, kalau sekarang es gitu ya. Pastikan nggak ada di tempat ini. Artinya nggak ada yang mengaku. Oke, jangan Bapak Ibu. Ya, ketika saya pimpin di Polda, Pak Iwas sudah memberi atau tolong doa. Ini micet, kita lagi cari sama bohongnya gitu. Maka tuanya micet. Bapak-bapak pasti tahu ya, tapi nggak ada yang di situ ya, yang masih dalam grup WA itu micet. Karena selalu Dix, posisikan, jemputkan. Karena ada beberapa hotel yang dipakai di kota Jayapura ini untuk anak-anak muda kita untuk dipakai oleh om-om. Ya murah ini 500 ribuan aja, yang penting skincare-nya ada, yang penting uang pulsanya cukup gitu. Micet. Bapak Ibu, hari ini orang sudah tidak takut Tuhan. Ya makanya saya
Pada ayatnya yang ketiga, padahal Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Wow, dia katakan, mereka lupakan. Kadang-kadang kita kaca lupa kulit gitu. Kita nggak sadar ini kalau kita hidup lagi hari ini. Harus ada yang bertanya ya, hari ini tanggal 9 saya hidup lagi untuk apa gitu. Tanya sama Tuhan, untuk apa saya hidup hari ini Tuhan? Apa maumu? Apa tujuanmu? Apa rencanamu? Gak bisa hidup tanpa bobot dan berkualitas. Gak bisa. Oh pendeta, cukup deposit saya untuk beberapa tempat. Anak-anak saya untuk 7 turunan. Saya punya harta ada. Saya tahu ada disuruh ini dia. Saya punya investasi ada banyak. Sekali lagi itu tidak mencari sebuah keselamatan Bapak Ibu. Ingat cerita-cerita lalu COVID, orang yang punya uang banyak aja Tuhan panggil. Kalau kita sudah selesai, pulang ya pulang. Gak bisa tawar-menawar. Bapak Ibu, saya bisa bernikah dengan anak orang tua 17 Agustus lalu, saya sangat jatuh. Suami saya udah panik. Bahkan ketika saya tahu saya akan pergi tanggal 18 Agustus, saya bilang, Tuhan, Joyce, Ibu Pendeta Joyce nama naik besok 18. Selamat jalan Bu Pendeta. Sampai jumpa di Yerusalem Baru. Dan lain-lain pasti naik nama saya. Dalam lembah kekelaman, sunyi ketika di duduk suami saya udah tidur capek. Saya pikir, apa ya besok kalau saya nggak ada, saya nggak mau bikin susah suami dan anak saya. Oh justru punya utang. Ada satu anak yang harus mau bantu dia punya uang sepatu. Dia pesan sepatu lewat COD begitu. Lalu dia sudah bilang, Bu Pendeta nanti datangnya tanggal 21. Oke. Dengan kekuatan dari Tuhan saya ambil handphone saya SMS begini. Lalu pengirimannya saya kirim ke anak itu ke WA, tapi juga anak saya. Tapi masih jam 1. Saya nggak apa-apa supaya besok kalau saya nggak ada, mereka baca dan kurir itu pasti kasih uang oleh anak itu. Dalam lembah kekelaman saya tahu saya akan pergi. Tapi ketika 18 Agustus saya terkaget ketika saya masih bisa lihat matahari pagi di rumah sakit 22 di UGD. Bapak Ibu, setiap kita punya lembah kekelaman beda-beda. Jangan takut. Allah yang kita sembah, Allah yang kita tahu mengharapkan dia hidup, dia tidak mati untuk selama-lamanya. Pada hari ketika dia bangkit dari antara orang mati. Jangan kecewakan Tuhan dengan cara hidup kita dalam kantor ini tidak menyenangkan hati Tuhan dengan berbagai hal. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sehingga pada ayat 3 dan 4 Tuhan bilang, kau lupa saya kesembuh. Oh, ayat 3. Bahkan ayat 4 dia katakan bagaimana dia menari dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bahkan luar biasa yang bagian terakhir Bapak Ibu perhatikan, aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Siapa kita Bapak Ibu sehingga Tuhan memberi bungkuk, memberi makan yang diartikan oleh Hosea. Dalam doa saya tadi saya bilang, saya dan jiwa itu gak ada apa-apanya loh. Gak ada apa-apanya. Tapi kalau tadi pagi kita bangun hanya karena belas kasihan. Jadi jangan sombong. Kekayaan, jabatan itu titipan. Suatu kelak dia akan ambil yang punya. Jadi jangan sombong. Karena Firman bilang, datang telah bawa pulang juga. Gak ada kata pergi mati. Kita tuh sisi sertifikat tanah yang ada di Radawaya, sertifikat tanah yang ada di Batak, yang di mana gak ada. Emas batangan yang kita sisi di deposit di Pegadaian, kita sisi dalam peti kita lalu kita dibawa. Gak ada. Karena Firman bilang, datang telah bawa pulang. Gak apa-apa. Tapi pastikan kematian kita lalu kita dalam peti. Orang cerita di tenda-tenda dari rumah juga, bapak ini luar biasa, ibu ini luar biasa, anak muda ini luar biasa. Itu mempersiapkan kematian yang berkualitas. Karena saya dan jemaat mempersiapkan kehidupan yang berkualitas. Bapak Ibu, bukan ukuran kalau kita penyembah, ya, kita mengagungkan Tuhan dengan khusyuk. Itu bukan jaminan. Tapi ketika kita menyembah lalu kita masih punya akar kepahitan, kita masih menyimpan benci, dendam, kita masih menyimpan segala hal dosa, tidak ada penyembah kita tersangkut lagi, tersangkut di sini. Pelawan-pelawan kita tersangkut, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang belum kita selesaikan. Tapi bisa dapat tipu rame dalam ruangan ini, bisa. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Dia menciptakan saya dan Bapak Ibu. Dia tahu isi hati kita. Jadi kalau ada yang masih tersinggung dengan semua togel, mabuk, miras, segala hal ada kepahitan yang datangnya dari sini. Coba kita buka dulu Bapak Ibu. Coba 1 Yohanes, ya pasalnya, pasal 12 kalau tidak salah. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Oke, 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Kalau
1 Yohanes 2:16. 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Yes. Amin. Itu bukan pendeta Joyce aja yang kasih tahu. Firman. Keinginan daging, mata, dan aku sombong. Merasa orang lain gak perlu siapa kan? Saya ini S2 aja di Sewa bro. Saya bilang keponakan saya bulan ini 2 orang. Satu di Bali, satu di Salatiga. 2 orang sudah. Saya bilang, bro selamat. Namamu jadi tambah panjang karena ada titel. Bapak Ibu, Tuhan kita besok pulang. Tuhan gak tanya S2 kita lulusan New Zealand kan? Tuhan gak tanya IPK kita berapa lama jadi kepala bidang, berapa lama jadi kepala biro, berapa lama segala hal yang ada dalam enggak. Yang Tuhan tanya ketika kita pulang, apakah kita tetap setia pikul salib itu? Walaupun kadang-kadang udah lemas, gak bisa Tuhan, saya gak sanggup. Itu yang Tuhan lihat. Sehingga keinginan hati, mata, daging, dan keakuan hidup itu tidak berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Bahkan ayat 17 tadi dalam pembacaan 1 Yohanes, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Aminnya berarti secara kayak roh haus ada banyak mungkin mengantuk. Amin. Yes. Aminnya kencang Bapak Ibu supaya semua keluar dan jangan curi kemuliaan itu atas hidup kita. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan Bapak Ibu. Saya bukan semangat menyampaikannya pagi hari buat Bapak Ibu, bukan. Tapi ini tugas saya. Karena saya sudah mengalami yang namanya lembah kekelaman itu. Sepi, sunyi ketika tidak meninggalkan suami dan anak. Pastikan ketika kita pergi, kita gak pernah mikir, Bu pendeta, jangan panggil dulu anak nomor 2 ini belum selesai kuliah, nomor 3 ini belum kawin, Bu pendeta, jangan dulu suami saya masih begini. Jangan, karena kematian itu kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil, dia panggil. Gak bisa kita tawar-menawar. Dan kematian gak tunggu rambut putih seperti Bapak yang di depan. Kematian gak tunggu kita sakit, kesamuran naik, kolesterol. Enggak. Kadang-kadang kita bilang, bisa lo ketemu dia di mall loh. Kita dulu mau kesana tadi tukang sayur banget, bakalan ojek. Kok bisa dia pergi sih? Mulai status naik sampai jumpa, bla 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 bla. Untuk itu kembali dari firman Tuhan. Ayat 3 dan 4 mengingatkan kita jangan kacang lupa kulit. Karena Tuhan membungkuk memberi makan ini bagi saya dan jemaat. Nah untuk itu, pada ayatnya yang ke-5 dan ke-6, penolakan yang dilakukan terhadap Allah beresiko membawa mereka kembali ke Mesir dan Asyur yang juga jadi pemimpin mereka. Bahkan dengan ayat 7, mereka betah untuk membelakangi. Wow, pastikan kita yang dalam ruangan ini bukan ada orang-orang atau pribadi yang membelakangi Allah. Ngeri Bapak Ibu. Kita aja suami istri kalau tidur ya, Pak, kok tinggal balik ke belakang terus mau pegang handphone, ketakut diri sendiri. Kok bikin? Bahasa ada tidur ini. Itu aja kita jengkel ya. Kalau suami istri kita tidur membelakangi lalu main-main segala hal yang gak ngerti. Itu marah. Nah masakan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita sering membelakangi Dia. Karena mungkin kita hebat, kita pintar, kita punya semua. Tapi ini harus saya ingatkan, kita jangan membelakangi Allah. Sebetulnya membelakangi Allah itu sama artinya kita berpaling dari Allah dengan menahan murka Allah. Sehingga pada ayat 8 dan 9 coba kita perhatikan Bapak Ibu, dia masih tetap ada belas kasih. Masakan aku membiarkan engkau Efraim, menyerahkan engkau Israel, dia katakan, membuat engkau seperti Zeboim, seperti Admah. Ini 2 kota yang Tuhan hancurkan ketika peristiwa Sodom dan Gomora. Tuhan bilang, dah, karena belas kasihku terlalu besar untukmu dan saya dan jemaat pagi hari ini. Sehingga mari, dia tidak akan membiarkan seperti kota itu Admah dan Zeboim hangus, ikut hancur dengan Sodom dan Gomora. Sehingga Bapak Ibu, ini yang saya katakan, mengikut Tuhan. Walaupun menderita, salib itu berat, gas, pikul. Hari ini kalau suami kita pergi, istri kita pergi, anak-anak kita sedang dicuci. Bapak Ibu, anak-anak sekolah sekarang nih SMP ini udah panggil Pa dan Ma, Pi dan Mi. Bukan main, saya pergi jemput anak SMP 1 baru kedua kata, kok Pa itu udah lewat. Bukan main, saya Pa itu kan. Anak sekarang loh, Pi dan Mi. Generasi kita ini generasi yang kerja keras. Bapak
selesai tahun 96 itu, Bapak Ibu, masuk 96. Itu tentang Maliaki. Ya, nanti baca pasal 6 ayat terakhir. Hai, hendaklah hati bapak-bapak berbalik pada anak-anak, dan hati anak-anak berbalik pada bapak-bapak. Bapak-bapak itu kecil, bukan berbokar. Itu berarti bapak yang hidup. Dikatakan dilanjutkan, supaya aku tidak membumi hanguskan dunia. Jadi saya pikir, aduh, kira-kira di dunia ini kacau balau karena bapak-bapak tidak perannya sebagai imam dengan sungguh-sungguh. Itu firman loh. Sehingga ketika Pak Anton berbebas, waktu dosen pengunci saya bilang, Yesus betul dari mana kau bicara? Bapak, itu firman. Hati bapak-bapak gak mau berbalik. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jangan biarkan dunia ini dihapuskan karena kita peran seorang imam yang tidak sungguh-sungguh takut Tuhan. Dan pada bagian ini Tuhan tidak akan membinasakan kita. Pada ayatnya yang ke-8 dan ke-9 dia mengingatkan kita, aku ini Allah, kata yang 9, bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Kita kalau acara ini baptisan anak atau itu ya acara, pokoknya acara rohani lah bikin di rumah, sudah bagus. Habis itu selesai bapak tua orang tua campur di rumah. Ya yang baptis anak-anak, tapi yang kacau setelah malam hari itu orang tua. Antara sekalian belum yang biar punya. Itu sampai trek, sampai dengan mobil belakang, motor full padat. Tapi bahkan di sebelah rumah kayak hampir nggak ada orang. Tapi kira orang urusan ada itu, kita maju depan. Hello, Allah itu kudus. Bahkan tangan kita ini gatal. Ketika kasih naik status di IG, di WA, di Facebook, ya kita kasih naik segala hal. Bahkan ada banyak hal yang kita tunjukkan tidak bagus. Dengan baju yang ketat, goyang TikTok, padahal saling pijat di dada. Kira-kira kita serupa dan segambar dengan siapa? Kejadian bilang kita serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Sehingga Allah itu kudus dan harus memberi rasa hormat itu kepada Dia. Bapak Ibu, saya sudah sampaikan isi Tuhan pagi hari ini. Bahkan ketika ayat terakhir 10 dan 11 ini mengingatkan saya dan jemaat sekalian betapa dia katakan bagi kita Allah adalah permulaan dari masa depan. Ketika saya dan jemaat mengikuti Tuhan, Tuhan yang diibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang seperti dikatakannya pada ayat yang ke-9, ia akan mengaum maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Artinya Bapak Ibu ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan dia akan hadir. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan seperti bayi kecil ya, nanti Desember kita rayakan. Yang mungkin Tuhan datang kedua kali sebagai hakim yang akan memisahkan kambing dan domba, yang akan memisahkan mana yang setia dan tidak setia. Yang setia Tuhan mau naik, yang tidak silahkan tanah balas. Hidup ini kesempatan. Mari. Ya kalau besok kita hidup lagi, glory haleluya. Tapi jika tidak, yuk persiapkan kehidupan kita yang berkualitas dengan beri rasa hormat itu pada Dia. Karena nafas yang ada dalam kehidupan saya dan jemaat, kita tidak bisa membalasnya selain pujian dan sembah. Tuhan memberkati saya dan jemaat. Dan mari kita angkat sebuah pujian yang katakan kalau aku hidup. Mari simak sepatu saya. Kalau kasih
membenci kami karena nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, biarlah kami mengalami perjumpaan yang sungguh, berkomitmen untuk mengalami sebuah pembaharuan yang sungguh-sungguh hidup kami berpadanan dengan Injil-Mu. Sebagai seorang bapa, sebagai ibu, sebagai anak muda, siapapun kami sebagai hamba Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan Provinsi Papua kami, pejabat gubernur, sekda, asisten 1, 2, dan 3, pejabat fungsional, analis kebijakan, dan seluruh staf ahli gubernur, siapapun mereka, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Jabatan itu titipan Tuhan, itu amanah. Biarlah kami melakukan dengan sungguh-sungguh takut Tuhan. Kepentingan Allah di atas segala-galanya, bukan kepentingan kami sebuah orang kelompok. Bukan. Kami mohon seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Papua, kepala badan, kepala biro, eselon 3 dan 4 beserta staf, kami tahu semua dengan rumah tangga keluarga mereka masing-masing. Seperti yang kamu salib mereka hari ini, Tuhan yang tahu hamba tidak. Tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, biar mereka kuat, teguh, kokoh, berdiri dalam kekuatan iman kepada Tuhan. Terima kasih kunjungan Wapres hari ini rencanakan tiba. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Semua aparat keamanan TNI dan Polri, semua yang ikut ambil bagian dalam proses ini, hamba tidak bisa sebut satu persatu. Diberkatilah, biarlah tanah ini terus diberkati dan banyak orang memuliakan Engkau. Kami terus berdoa untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi petugas bertanggung jawab untuk ibadah. Ibu Biro Kepala, Tuhan memberkati dia dengan semua staf dan anak-anak, bahkan yang mengambil bagian hari ini, pemain musik, WL, singers, operator multimedia, bahkan semua yang mengatur tempat ini dari biro umum dan semua yang menata layani pekerja Tuhan dalam kantor ini. Biarlah kami semangat tiap bulan cari uang, karena kami terbatas mencarimu dengan ketulusan hati kami. Terima kasih. Ada yang ulang tahun, ada yang sakit, ada yang berduka. Hamba taruh semua ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara tanah Papua, kota Jayapura, bahkan sebentar ada persembahan syukur. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami beri. Bukan persoalan nominal yang kami masukkan dalam kantong-kantong kolekte ini, tapi yang Tuhan minta hidup kami untuk terus menjadi pujian penyembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah syukur dan syafaat kami yang kami bawa, bukan dengan nama lain, tapi nama Yesus yang telah mati bagi kami semua dan bangkit pada hari yang ketiga menjadi kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Semua kita katakan amin. Pujian dari Biro Pengadaan